Ini batu-batu kepala nisan nenek moyang dahulu kala yang berkemungkinan sekitar abad 5 atau 4 Masehi. Nama puyang ini namanya puyang Seribuana. Sampai ke sini masuk hutan keluar hutan, rimba keluar rimba, membuat pemukiman baru dari kerajaan Bengkulu Guci, daerah Guci. Buat kerajaan di sini namanya kerajaan Seribuana yang mengawali cikal bakal terjadinya kerajaan Sriwijaya di Palembang. Ini sudah merupakan semak belukar yang sangat tidak terawat. Kalau kita tanya di masyarakat kampung di sini, tahu semua bahwa ini adalah makam puyang mereka, ini puyang Seribuana, yang lokasinya kira-kira 3 kilo atau 5 kilo dari Bukit Serelo dan Bukit Besak di persawahan Gramat, Merapi Selatan, dekat desa Lubuk Betung. Nah, inilah kondisinya. Dalam ziarah kita sering sebut-sebut dan berfatihah juga kepada mereka-mereka para pahlawan di muka bumi. Namanya Seribuana, yang punya cita-cita menegakkan 1000 negeri, akhirnya menjadi wujud 1000 kejayaan, yakni Sriwijaya. Inilah. Namun dulu sekitar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, masyarakat 9 desa di sini sering bersatu melakukan ziarah kubroh di sini, memotong hewan kerbau untuk menyatukan keluarga besar turunan puyang Seribuana ini. Puyang Seribuana ini sampai ke sini dulu ada anaknya yang menggugat minta dicarikan rusa yang bertanduk emas. Tanduknya sudah mencapai 25 cabang. Namun ternyata tidak bisa ditangkap. Rusa yang bertanduk emas itu masuk ke bukit besar situ. Namun ada akal sehingga diambilkan tanduk yang lain, rusa yang lain, yang serupa. Entah seperti apa, dirubah wujudnya atau dicat mungkin dengan cat tinta emas mungkin, sehingga itu juga bisa menjadi obat si putri raja yang rajanya bernama Seribuana. Agama yang dianut adalah agama tauhid, bukan semacam agama Hindu atau Buddha, tapi agama akhlak bertauhid, peninggalan zaman Nabi dahulu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, seperti itu akidah mereka. Jadi mereka adalah Islam sesuai dengan zaman Nabi yang diutus di antara mereka. Kita juga mau berdoa untuk mereka agar jasa-jasa mereka terhadap bangsa ini, negara ini, dunia ini diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita sebagai generasi penerus atau anak cucunya, mereka doakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala juga berjaya, dan kita berharap mereka juga akan bersatu padu kepada kita untuk merantas kebatilan di akhir zaman ini. Oleh karena itu kita usahakan sebisa mungkin untuk mengenang jasa-jasa leluhur kita, di samping kita berziarah dan mengenang apa-apa yang mereka lakukan untuk anak cucunya selanjutnya. Karena pada dasarnya kita semua adalah anak cucu mereka, dan mereka tentu menginginkan kita menjadi generasi yang baik dan terbaik dari masa mereka. Lebih-lebih kita masa Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai putra-putra akhir zaman. Mudah-mudahan ziarah kita juga didengarkan oleh para tetua-tua kita, para pendekar, para pembesar negeri Republik Indonesia tentunya yang sekarang ini sudah berjaya. Dari mereka-mereka seperti inilah Indonesia wujud. Bahkan nanti tidak akan lama lagi kita akan melihat Indonesia wujud sebagai Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur, Indonesia mercusuar di seluruh dunia. Demikian informasi untuk keberadaan makam Puyang Sri Buana atau Raja Sri Buana, Kerajaan Sri Buana, sebelum berdirinya kerajaan terbesar yakni Sriwijaya, sebuah kerajaan besar yang mereka benar-benar citakan untuk wujud, untuk 1000 kejayaan, kelanjutan dari cita-cita mereka untuk menegakkan 1000 negeri. Demikian dilaporkan, semoga informasi ini bermanfaat, dan kita berharap agar ini oleh pemerintahan desa, terutama Desa Gramat, ada semacam perawatan untuk Puyang Sri Buana ini. Apalagi wilayah sini dieksploitasi hartanya dari perut buminya. Mudah-mudahan mereka juga tergerak untuk merehabilitasi daerah Puyang Sri Buana yang sangat bersejarah ini. Kita seringkali melupakan nama mereka dengan istilah lain seperti Puyang Tambak. Dengan memperkenalkan namanya Puyang Tambak, maka kita akan kehilangan nama yang sebenarnya. Akhirnya dengan kehilangan nama yang sebenarnya, dengan julukan seperti itu, menimbulkan kaburnya sejarah. Karena kita tahu bahwa Puyang Sri Buana ini ada juga di daerah-daerah lain, entah itu petilasan atau makam yang sebenarnya sulit diidentifikasi. Namun berdasarkan cerita masyarakat di sini, dengan adanya pemburuan rusa bertanduk emas yang tanduknya itu sudah 25 cabang. Nah, itu juga menjadi siloka atau filosofi untuk ke depan, kenapa dia cabangnya 25, kemudian tanduknya juga tanduk emas. Nah, di sini ini bukan orang biasa yang bermakam di sini, melainkan para raja dulunya di kerajaan Sri Buana, yang pada akhirnya cita mereka berwujud menjadi kerajaan besar, kerajaan Sriwijaya yang tersohor di seluruh dunia. Tidak ada orang yang tidak mengenal betapa besarnya kerajaan Sriwijaya sampai dipimpin oleh Raja Dahputahyang dari keturunan Sang Sapurba dari Iskandar Zulkarnain. Semoga kita, masyarakat, siapapun itu yang punya niat untuk
mengenang serta bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pembesar-pembesar negeri ini dapat berziarah kemari, dan kita berharap ini juga bisa diperbaiki dengan sebaik-baiknya, sehingga kita walaupun bukan anak turunannya langsung, cucunya langsung, ini ketahuilah bahwa ini adalah pahlawan bangsa kita yang sekarang ini wujud menjadi Indonesia yang sangat luar biasa. Dan kita tentu selalu dalam doa mereka bahwa sampai akhir zaman Indonesia atau negara kita ini akan selalu lebih baik dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Adalah wajar kalau kita mendoakan mereka, karena pada prinsipnya kita ini juga adalah warisan mereka juga. Jadi kita berbuat baik, kita beramal baik juga sampai ke mereka, karena mereka juga menginginkan kita agar kita sebagai generasi, apalagi generasi zaman, lebih baik lagi sebagai umat Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik, yang mungkin pada masa mereka belum tercapai untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka adalah agama tauhid dari nabi-nabi sebelumnya, sejak Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Demikian, semoga kita semua dapat mengenang sejarah peristiwa yang terjadi dari pendiri Sriwijaya yang pertama kali. Kalau Dapu Tahyang sudah menjadikan, bukan lagi yang mencita-citakan Sriwijaya, memang benar-benar raja kerajaan Sriwijaya. Kalau ini yang mencita-citakan, yang mengusahakan supaya terwujudnya sebuah kerajaan yang bisa menguasai kalau seluruh dunia, dan itu tercapai hampir cuman tersisa seperempat dunia saja yang boleh dikuasai oleh Sriwijaya. Itu sebuah pencapaian, dan doa-doa mereka ini juga sehingga terwujud menjadi negeri 1000 kejayaan atau disingkat Sriwijaya. Demikian, semoga ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.